pada ruangan ini yang telah bersedia menginvestasikan waktunya untuk mengikuti desiminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penyerapan pengalaman yang merupakan tugas saya di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu tugas aksi nyata modul 1.4. Bersama saya Citresya Apriliani dari SMA Negeri 1 Jaya. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul pada ruangan yang tercinta ini. Dan tidak lupa pula salawat bernadakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita di dalam kegelapan ke alam yang terang benderang, ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai dengan detik ini. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada ruangan ini dan kepada guru-guru PPL yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan desiminasi pada hari ini. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah di dalam hati. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Indonesia, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, jadi di sini ada pertanyaan pemantiknya. Jadi ini menurut pendapat kita masing-masing ya, apakah setuju atau tidak? Pertanyaan yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dapat, ada yang setuju, ada yang tidak. Berarti ini lebih kepada
kondisi sebenarnya, kondisi yang terjadi di sekolah atau institusi tertentu, kondisi anaknya, kondisi lingkungannya. Kemudian yang kedua, apakah memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman ke sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Boleh saya mintakan pendapatnya yang setuju? Kenapa setuju? Dan yang tidak setuju, kenapa tidak setuju? Adakah yang tersedia? Tidak setuju. Alasannya boleh? Karena apa yang dipaksakan itu tidak baik. Apa yang dipaksakan itu tidak baik. Ya, jadi tidak setuju ya jawabannya ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pendapatnya tersendiri? Setuju? Tidak setuju? Oke. Berarti ini juga kembali lagi kepada si penerimanya atau si anaknya. Mungkin anak yang memang hobi membaca, dia akan suka ketika diberi hukuman untuk membaca. Jadi dia tidak masalah walaupun besoknya dia akan melakukan hal yang sama atau pelanggaran yang sama seperti itu. Tetapi mungkin membersihkan halaman sekolah, ini kalau kita lihat secara umum itu lebih kepada fisik. Ya, bagi anak yang rajin memang dia suka bersih-bersih, itu tidak menjadi masalah. Tetapi memang bagi anak yang memang tidak mau bekerja apapun atau malas, itu mungkin bisa menjadi hukuman terberat bagi dia. Kemudian kita lanjut yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar anak? Iya. Tidak selamanya. Ya, jadi tergantung kondisi juga. Boleh saya mintakan pendapatnya? Bapak Haris menjawab iya. Setuju berarti. Kenapa? Terlepas dari baik atau tidak baik, terikat atau tidak terikat, ketergantungan atau tidak ketergantungan terhadap penghargaan yang kita berikan terhadap motivasi belajar. Tapi penghargaan yang kita berikan terhadap anak itu sangat mempengaruhi terhadap motivasi belajar mereka. Nah, urusan baik atau tidak baik nanti belakangan kita cerita. Tapi kalau misalnya dapat meningkatkan motivasi belajar, itu pasti. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih Pak Haris atas pendapatnya. Jadi ketiga pertanyaan ini menurut saya tergantung dari kondisi, ya. Bisa setuju dan tidak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini konsep inti budaya positif ini adalah inti atau hal yang akan disampaikan pada diseminasi ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan motivasi diri manusia, kemudian keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti kita akan jelaskan satu persatu dengan rinci. Yang pertama kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin kalau dulu kita belajar itu masih terpaku atau tertutup, kita menuntut peserta didik. Tetapi sekarang lebih kepada menuntun, bukan lagi menuntut. Mereka kita tuntut untuk mengembangkan
Dan yang kita ketahui berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda-beda. Mulai dari persiapan pembelajarannya, motivasi anaknya, minat dan potensinya itu juga berbeda-beda. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Jadi berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita juga bergacuan kepada profil pelajar Pancasila karena kurikulum kita sekarang sudah kurikulum merdeka. Nah, di sebelah ini bisa kita lihat profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini boleh dibaca, boleh juga saya bacakan ya. A dan B. A itu sebagai Anda dan B itu teman Anda. Jadi untuk A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Dan yang satu lagi, teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar memberikan benda tersebut. Nah, kemudian bisa dengan cara membujuknya, merayu, mengancam, menghardik, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan si A. Nah, jadi saya minta kesediaan dua rekan guru kita untuk maju ke depan. Boleh yang A ini kita umpamakan saja sudah ada secari kertas itu dan sudah digenggam. Jadi kita akan melihat bagaimana di sini posisi kontrol yang apakah kita bisa mengontrol orang lain dengan sesuai dengan skrip yang ada di depan. Boleh siapa yang ingin maju, dua orang saja. Boleh Bu Elina dan Bu Dia. Siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B? Berarti boleh. Iya boleh. Biar totalitas ya. Berarti Bu Dia ini tugasnya harus bisa pilih salah satu. Boleh merayu, boleh mengancam, boleh membujuk agar kepalan tangannya Bu Eri itu terbuka. Kira-kira mau cara apa? Kalau itu kekerasan nggak itu ya? Bujuk boleh, boleh. Visual juga boleh.
bisa juga. Boleh, silakan Pak Haris. Uang saja tidak bisa, apalagi dengan kaca, ya? Tidak. Nah, bagaimana? Dipaksa. Apakah akan mempan? Bagaimana kalau dipaksa? Nah, berarti dari percakapan yang ada di depan, kita bisa melihat bagaimana cara kita mengontrol orang lain. Itu lebih susah daripada kita mengontrol diri sendiri. Ya, berarti tidak berhasil. Ya, kemudian terima kasih Bu Eli atas kesediaannya. Nah, jadi itu ya. Kita harus. Oh ya, saya lupa menanyakan apa di dalamnya. Gelang emas, ya. Yang digenggam oleh Bu Eli adalah gelang emas, jadi tidak bisa digantikan dengan uang, apalagi kaca. Kenapa Bu Eli berkomitmen tidak ingin memberitahukan kepada Budia apa yang digenggam? Kenapa? Sebenarnya bisa diganti dengan uang, tapi value dari gelang ini yang berbeda. Jadi ada historinya. Jadi gelang ini dulu pernah diberikan oleh ayah saya. Jadi kan mungkin bisa digantikan dengan apapun. Jadi ini sebuah hadiah yang waktu ulang tahun saya. Jadi terharu ya. Hapus dulu untuk Bu Eli dan Ibu Dia. Nah, jadi seperti itu. Saya ikut terharu ini ya. Mungkin lebih kepada maknanya. Jadi iya, filosofinya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita kalau mendengar kata disiplin itu sudah sangat sering. Bahkan disiplin itu memang harus tertanam dari diri kita dulu sebelum kita mendisiplinkan orang lain, apalagi murid atau peserta didik kita. Berarti guru itu juga harus disiplin terlebih dahulu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu tidak boleh harus ada sebabnya, harus memang benar-benar dari dalam diri ini, intrinsik. Oke, nah, iya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, ini ada penjabarannya nanti di depannya. Boleh dilanjutkan. Nah, ini dia. Berkaitan dengan disiplin tadi berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia, yaitu menurut Brian Gosling, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini seperti yang tadi ya, ekstrinsik. Dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang telah dipercaya. Jadi kalau yang teori 1 dan 2 itu, pernyataan 1 dan 2 itu termasuk ke dalam motivasi
motivasi ekstrinsik karena ada alasan kenapa dia berperilaku disiplin. Berarti dengan dia tidak ingin adanya hukuman atau dia tidak ingin adanya sanksi. Dia tidak ingin dirinya itu tidak nyaman. Nah, jadi sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ada juga orang yang tipe seperti ini. Dia melakukan segala sesuatu itu agar mendapatkan penghargaan atau imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, itu sangat sering kita jumpai. Dan menurut dia itu adalah hal yang sangat penting. Sangat penting. Sebuah pujian, sebuah apresiasi itu penting. Itu bagi sebagian orang ya. Kemudian yang terakhir, motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri kita tanpa paksaan atau tanpa alasan apapun kita melakukan hal tersebut. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk di dalam disiplin itu kita tadi berbicara tentang hukuman. Nah, di sini ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang kita ketahui bersama kalau hukuman itu terdengar seperti momok atau hal yang menyeramkan atau menakutkan. Itu pribadi menurut saya seperti itu ya. Jadi hukuman itu dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba atau spontan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau karena yang namanya hukuman itu berarti lebih memberatkan kepada yang dihukum, karena dia tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi yang menghukum itulah yang menentukan hukumannya itu apa. Dan itu bisa berdampak dalam jangka waktu panjang. Apakah si anak itu dihukum fisik atau psikisnya itu sama saja, ya? Itu pasti akan berdampak kepada si anak. Kemudian konsekuensi berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi sifatnya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Samanya sama-sama tidak nyaman, tetapi sikap guru selalu memonitor murid. Dan konsekuensi ini bersifat 2 arah, atau dia telah melakukan sebuah kesepakatan terlebih dahulu. Ini misal siswa di kelas tidak piket, berarti konsekuensinya apa kalau tidak piket? Kalau di kelas saya itu konsekuensinya itu sehari tidak piket itu membayar 1.000 rupiah, dan uangnya itu nanti akan digunakan untuk kepentingan kelas. Jadi konsekuensinya itu harus ada, walaupun memang tetap memberatkan si yang dihukum atau siswanya, seperti itu ya. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini kita cari bagaimana menyelesaikan permasalahan. Kita gali akar permasalahannya itu sehingga kita akan menemukan solusinya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti ada tampilannya juga di segitiga restitusi. Saya akan memaparkan videonya. Nah, ini adalah tindakan guru yang termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Bisa kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, nanti kita lihat jawabannya yang benarnya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman.
juga. Sepertinya ini Bapak Ibu sudah mengerti ya? Sudah mengerti. Oke, yang ketiga juga hukuman. Yang keempat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, berarti yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini jawabannya. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah sangat paham. Jadi jawaban itu sudah 100%. Memang mantap ini, paten-paten sekali. Bapak Ibu SMA Negeri 1 Dingin Jaya ya. Kita beri aplaus dulu untuk semua. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang sudah kita rencanakan, tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Karena kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup berarti berbicara tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang juga tidak kalah pentingnya. Kita sebagai manusia juga butuh yang namanya dikasih dan disayang dan diterima di lingkungan kita. Nah, rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu ya. Rasa dianggap seperti itu. Kemudian penguasaan. Kita juga sebagai manusia ini pasti ingin menjadi penguasa, bukan dalam artian menguasai yang tinggi atau hal yang negatif seperti itu, tetapi misal penguasaan apa? Iya, terhadap diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol diri, kita bisa menguasai diri kita sendiri. Jangan dulu kita untuk menguasai hal yang lebih besar. Kemudian kebebasan. Namanya manusia juga tidak luput dari kebutuhan ini, kebebasan mandiri, memiliki pilihan. Kita berhak memilih, mencoba hal yang baru, mampu mengembalikan arah dirinya. Nah, jadi kebebasan juga sangat amat penting. Dan yang terakhir, kesenangan. Bermain, antusiasme, tertawa. Jadi itu kalau ada orang yang dilarang tertawa, saya rasa itu harus kita cek dulu psikolognya, psikisnya ya. Kenapa? Ada orang yang marah jika orang lain itu tertawa. Oh, tertawa itu adalah sebuah kesenangan untuk kebahagiaan terhadap orang yang sedang tertawa. Tetapi tidak boleh yang berlebihan, maksudnya ya, seperti itu. Oke, saya rasa 5 kebutuhan dasar ini kita memang sangat kita butuhkan dan Bapak Ibu di sini pasti paham akan hal itu. Oke, kita lanjut masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjawabnya? Oke, jangan mungkin. Silakan. Hilang inspirasi saya gara-gara foto itu. Kenapa kita mengangkat kata-kata keyakinan kelas? Jadi penggunaan narasi
yang tepat itu sangat mempengaruhi lawan bicara kita atau yang menerima informasi. Jadi kalau kita gunakan tata tertib misalnya, peraturan misalnya, itu akan bersifat membebani. Sama halnya seperti begini, kita buat kelompok kepada siswa, kemudian kita berikan tugas. Nah, coba kita praktekkan. Setelah kita buat kelompok anak-anak, kemudian kita berikan pernyataan. Nah, sekarang tugasnya adalah dengan kegiatan kita sekarang adalah itu, coba lihat bagaimana respon mereka. Kita bisa lihat langsung bagaimana respon ketika kita memberikan pernyataan kepada siswa. Oke, tugas kita sekarang atau tugas kalian malah, tugas kalian sekarang. Nah, itu langsung berbahan kamu karena ini Allah jangan juga. Tapi ketika kita memberikan narasi yang tepat, misalnya kita memilih kata-kata yang tidak membebani mereka. Oke, kegiatan kita sekarang dalam kelompok adalah padahal sama yang kita tuntut, sama yang kita berikan, namun karena pemilihan bahasa yang berbeda, itu akan berbeda juga kelasnya. Itu juga dengan keyakinan kelas ini. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Haris. Iya, silakan Nuni. Terima kasih, jujur. Menurut pendapat saya ingin mendapatkan aja kalau menurut pendapat saya. Kalau kata keyakinan dan kata peraturan itu adalah dua kata yang berbeda. Kalau keyakinan menurut saya itu berdasarkan inner, dari dalam. Jadi kalau ada keyakinan berarti ada kesadaran diri kita untuk melakukan sesuatu. Memang awal mulanya kita adalah siswa kita sewali kelas untuk membuat keyakinan bagaimana tentang kelas kita. Karena kita nggak usah pakai peraturan dulu ya, kata atur. Jadi gimana maunya kelas kita. Jadi kita yakinkan dan anak-anak juga yakin bahwa kelas kita begini. Jadi antara ibu wali kelas dan siswa ada dua arah. Jadi tidak ada merasa ini kok memberatkan sekali untuk siswanya misalnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara peraturan, itu seolah udah ada ibu wali kelas itu bos gitu, yang suka mengatur-ngatur. Jadi nggak ada aspirasi anak buahnya itu nggak didengar gitu. Jadi lebih ke peraturan itu lebih ke ketidaknyamanan aja, karena tidak ada saling dua arah di situ. Tapi saya cocok sekali dengan keyakinan karena itu adalah kesadaran antara wali kelas dan siswanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Sangat luar biasa jawaban dari Pak Haris dan Bu Jenny ya. Jadi kenapa dipakai keyakinan kelas? Mungkin itu sudah ada kesepakatan dari siswa dan gurunya. Nah, tetapi kalau peraturan itu lebih menitik beratkan kepada siswanya, harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh gurunya. Jadi sekarang maka dipakai keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas kita harus membentuk, yaitu pembentukan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seluruh warga kelas atau warga sekolah itu terlibat secara langsung di dalam proses pembentukan atau penyusunan keyakinan kelas. Jadi nanti tidak ada lagi yang tidak setuju, berarti semuanya itu sudah setuju. Oke ya, kita lanjut. Nah, setelah itu kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid.
yang dikembangkan oleh Diane Goshen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Mungkin sebelum belajar pendidikan guru penggerak ini saya juga tidak pernah dengar yang namanya posisi kontrol. Apa itu sebenarnya? Padahal posisi kontrol itu hal yang pernah kita alami, pernah kita jalani di dalam proses pembelajaran. Nah, baik, kita lanjut. Posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira apa? Posisi apa yang paling tepat yang bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran? Kira-kira apa? Manajer. Nah, baik, akan kita lihat bersama-sama. Oke, ini ada video, bisa kita perhatikan bersama-sama. Kita melihat, menyimak apa perbedaan dari kelima posisi kontrol.
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai muridnya pembuat merasa bersalah ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Malam lagi ya Posisi saya. tenang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersegan flow untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang
untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita melihat kelima posisi kontrol yang diterapkan oleh yang video tadi, kira-kira posisi kontrol mana yang paling tepat yang bisa kita terapkan? Manajer. Kenapa manajer? Karena posisi kontrol yang paling ideal sebenarnya manajer. Karena posisi kontrol manajer ini kita membuat peserta didik kita tidak bersifat ketergantungan dengan orang lain. Artinya perilaku positif atau budaya positif yang tertanam pada dirinya itu memang berdasarkan dari hatinya. Artinya tidak ada unsur konsekuensi di sana. Namun untuk kita terapkan di sekolah kita khususnya, mungkin tidak semua bisa kita terapkan pada posisi kontrol manajer ini. Karena posisi kontrol manajer baru bisa kita terapkan sepenuhnya apabila lingkungan itu juga mendukung. Nah, ketika lingkungan tidak mendukung, artinya begini, kita ini ibarat setitik susu di dalam lautan Arab misalnya. Masih ada susunya, tidak hilang. Nah, oleh karena itu posisi manajer sangat ideal, namun untuk kondisi kita masih harus menurunkan sebagai posisi teman mungkin, pemantau mungkin, dan yang jangan atau yang perlu sangat kita hindari sebagai posisi penghukum. Nah, itu menurut saya. baik, terima kasih Pak Aris atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Jadi memang kita disarankan atau diarahkan untuk menerapkan posisi kontrol manajer, ya, karena dia juga nanti akan berkaitan dengan langkah-langkah atau namanya itu segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah dengan siswa atau murid. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi ini agak sedikit langka atau jarang kita dengar, gak familiar gitu ya. Tetapi maksud atau makna di dalamnya itu sudah pernah kita terapkan atau kita lakukan. Akan kita lihat bersama-sama. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia ada tahapan atau langkah-langkahnya. Kita lanjut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di dalam menstabilkan identitas, contoh dari kalimat menstabilkan identitas itu seperti berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita seperti memberikan penguatan kepada si anak atau murid agar dia bisa mengatakan permasalahan atau hal yang sebenarnya. Kita stabilkan dulu dengan kita berikan penguatan seperti kalimat-kalimat yang ada di depan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan, kita validasikan tindakan
yang salah. Dengan cara seperti contoh dialognya itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi itu contoh-contoh dialog atau percakapan yang bisa kita pakai di dalam tahap validasi tindakan yang salah. Di sini maksudnya kita bukan membenarkan, tetapi kita memberikan seperti menguatkan, begitu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik seperti yang sudah kita bahas tadi. Contoh kalimatnya apa atau dialognya? Apa keyakinan kelas kita? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, jadi itu contoh dari dialog yang bisa kita pakai di dalam tahap atau langkah yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Oke, kita lanjut. Dan di sini ada satu buah video yang akan saya perlihatkan yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Ini adalah kasusnya. Kalau beda sama dua, satu saja. Kasus yang pertama. Rizky adalah siswa kelas 12 IPS 2. Ia sering terlambat masuk kelas saja dan tidak pelajaran. Bahkan di sarapan. Berikut ini adalah strategi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ia masuk. Waalaikumsalam. Nah, inilah yang namanya menstabilkan identitasnya, Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas yang ketiga ya.
kasus yang pertama. Ini nggak apa-apa, dilanjutkan yang kedua saja. Oke, kasus yang kedua satu lagi ya Bapak Ibu. adalah siswa kelas 11 IPB. Biasanya tapi di kelas aja pelajaran berlangsung. Beberapa guru menurut kepada wali kelas menyayangkan kebiasaan guru yang baik melakukan tersebut karena dinilai tidak menghargai. Padahal sosok anak berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga resiprositas. Nah ini selanjutnya identitas. Nah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah tahap keyakinan kelas. Nah itulah dari dia kasus yang saya selesaikan dengan melakukan penerapan segitiga restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya terlebih dahulu daripada saya, terutama guru BK ya. Tetapi kami inilah baru mengenal, oh ini namanya segitiga restitusi. Di dalamnya itu ada kestabilan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Oke, kita lanjut ke penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hanya sampai di sini pemaparan diseminasi saya tentang budaya positif. Terima kasih
atas kesediaan Bapak Ibu sekalian yang sangat antusias di dalam mengikuti diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih, kita aplaus untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.